Jadi, ada 5 cara mengetahui Roh Kudus berbicara. 1. Alkitab. Cara utama Roh Kudus berbicara adalah melalui Alkitab. Buku ini adalah otoritas terakhir dalam kehidupan orang percaya. Tuhan telah dengan sempurna menyatakan dirinya melalui Alkitab. Dan jadi kita tidak perlu menebak atau berspekulasi tentang siapa Tuhan itu atau apa yang Tuhan katakan, karena Dia memberitahu kita dalam Alkitab. Jadi ketika Anda membaca Alkitab, Roh Kudus menerangi Alkitab supaya menjadi hidup, sehingga kita dapat memahaminya. 2. Dorongan atau gerak hati. Disinilah tiba-tiba Anda mendapatkan dorongan untuk membantu seseorang, melayani seseorang, atau mengatakan sesuatu yang biasanya tidak Anda lakukan. Tetapi Anda tahu itu adalah Roh Kudus yang mendorong Anda. 3. Beban. Terkadang Anda akan mendapatkan beban untuk suatu pelayanan, bangsa, orang, atau keputusan tertentu yang perlu Anda buat. Ini seperti dorongan tetapi tidak menghilang. Hal tersebut terus bersamamu dan hampir menghantuimu. Kemanapun Anda pergi dan kemanapun Anda lihat, Anda merasakannya. Ini akan membawa Anda ke tempat yang dalam atau doa, atau belas kasihan atas subjek tertentu. 4. Orang-orang Kristen. Seringkali Roh Kudus akan menggunakan orang-orang Kristen lain untuk berbicara langsung ke dalam hidup Anda. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi Anda untuk aktif di gereja lokal, di komunitas, dan dikelilingi oleh orang percaya lainnya. Sehingga mereka dapat berbicara tentang kehidupan ke dalam diri Anda, mendorong Anda dan memberi Anda kata-kata bijak dan pengetahuan. Karena Roh Kudus berbicara melalui orang-orang Kristen lainnya. 5. Penglihatan. Beberapa orang memiliki mimpi dan penglihatan. Seperti seorang gadis muda bernama Annabel yang mendapat penglihatan pada tahun 2020 tentang pengangkatan surga dan neraka. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sepanjang malam Tuhan telah melihara kita. Dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini, kita rindu merenungkan kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang mengingatkan kita tentang hidup dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang hidup di zaman yang penuh dengan kebobrokan, di mana manusia tidak lagi hidup menurut keinginan roh tetapi keinginan daging. Kedurhakaan semakin meningkat, kejahatan semakin memuncak. Orang tidak lagi hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Orang tidak lagi memperdulikan akan kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup menurut maunya dan mengikuti semua hawa nafsu. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Tentunya ini lahir karena sebuah hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini, tetapi roh membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum Taurat yang dapat mengatakan bahwa itu salah. Orang yang menjadi milik Kristus Yesus sudah menyalibkan dirinya yang berdosa
Mereka sudah menyerahkan dirinya yang lama dan hal yang jahat yang mau dilakukannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan memakai kita, dan hanya orang yang hidup di dalam kebenaran, yang hidupnya dipimpin oleh Roh, yang akan dipakai oleh Tuhan. Mari jangan biarkan kehidupan kita dikuasai oleh keinginan daging, amarah, kedengkian, fitnah, kemabukan, pesta pora. Semua bentuk-bentuk keinginan daging itu adalah berlawanan dengan firman Allah. Dan siapa yang hidup di dalam dosa, dia akan mengalami hukuman di dalam api neraka. Tetapi siapa yang hidup di dalam kebenaran yang dihasilkan oleh Roh Kudus, dia akan hidup di dalam surga, dalam kedamaian bersama dengan Bapa di surga. Mari berpikirlah untuk melakukan segala sesuatu di bawah kekuasaan kuasa Roh Kudus, bukan menurut nafsu dan keinginan manusia, sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Melangkahlah sepanjang hari ini dengan selalu mengingat bahwa hidup kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, dan hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.